Hai, selamat datang, selamat pagi, siang, sore, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aina Nurrohma dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan membedah sebuah topik yaitu evaluasi laporan kinerja penjualan FMCG di e-commerce tahun 2023. Pada video kali ini kita akan fokus pada laporan yang dipublikasikan oleh Kompas, sebuah sumber data terkemuka di industri FMCG. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengajak Anda semua yang menonton video ini untuk mengeksplorasi beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama, apakah laporan ini sudah memenuhi kriteria sebagai report dalam bisnis intelligence? Kemudian yang kedua, bagaimana laporan ini mencerminkan metode pengolahan big data? Kemudian selanjutnya kita akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam visualisasi datanya. Dan terakhir, kita akan menilai seberapa mudah laporan ini dipahami dan memberikan knowledge yang berarti. Mari kita mulai di slide selanjutnya. Baik, kita akan mulai ke pertanyaan pertama yang krusial. Apakah laporan kinerja penjualan FMCG e-commerce tahun 2023 ini memenuhi persyaratan sebagai report dalam konteks business intelligence? Jawaban saya adalah ya, laporan ini secara fundamental memenuhi persyaratan tersebut. Mengapa demikian? Pertama, laporan ini berbasis data yang relevan dan juga terstruktur. Kita bisa lihat data penjualan yang sangat spesifik, mulai dari nilai penjualan secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan, hingga pangsa pasar yang dibagi berdasarkan kategori produk. Ini adalah inti dari bisnis intelligence, yakni mengubah data mentah menjadi informasi yang terorganisir. Kemudian laporan ini juga menggunakan visualisasi data yang efektif. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat, penggunaan pie chart, menampilkan pangsa pasar berdasarkan kategori produk, misalnya perawatan kecantikan yang sangat dominan, membuat informasi menjadi jauh lebih mudah dicerna. Demikian pula pada bar chart, ini sangat membantu kita melihat proporsi dan juga tren penjualan antar kategori dengan jelas. Visualisasi ini bukan sekedar estetika saja, tapi juga alat untuk insight dan juga bisa kita lihat datanya dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, laporan ini memberikan analisis dan juga insight yang berarti. Tidak hanya menyajikan angka, laporan ini juga menyoroti temuan penting seperti dominasi yang konsisten dari kategori perawatan kecantikan atau bahkan memberikan prediksi pasar untuk tahun 2024. Ini adalah value utama dari business intelligence, yakni membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Data yang disajikan berasal dari marketplace besar juga seperti Shopee dan juga Tokopedia, yang mana ini dapat menambah validitas dari cakupan informasi. Singkatnya, laporan ini berhasil mengubah data penjualan yang kompleks menjadi informasi yang terstruktur, visual, dan memberikan wawasan awal yang krusial bagi para pemangku kepentingan bisnis. Inilah esensi dari sebuah report business intelligence. Selanjutnya mari kita bahas aspek big data. Apakah laporan ini memenuhi kriteria sebagai hasil dari metode pengolahan big data? Menurut saya, iya. Mari kita lihat. Yang pertama, terkait volume data. Laporan ini mencakup jutaan produk listing dari berbagai marketplace besar selama 1 tahun penuh. Bayangkan seberapa besar database yang harus diolah untuk mendapatkan angka-angka tersebut. Ini jelas menunjukkan karakteristik volume yang masif. Kemudian selanjutnya, varietas data. Data yang digunakan tidak hanya sebatas angka penjualan, ini meliputi berbagai kategori produk yang sangat beragam, brand yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terpenting data transaksi dari platform yang berbeda-beda. Menggabungkan dan menstandardisasi dari Shopee, Tokopedia, dan juga lainnya, ini menunjukkan kemampuan mengelola varietas data yang kompleks. Kemudian selanjutnya kecepatan pengolahan. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh Kompas ini melalui online crawling dan agregasi data secara berkala. Ini mengindikasikan bahwa data terus-menerus dikumpulkan dan diproses dengan cepat untuk menghasilkan informasi up to date. Meskipun laporan ini adalah ringkasan tahunan, proses di baliknya membutuhkan infrastruktur yang mampu menangani velocity data secara efisien. Dan yang terakhir, value. Hasil dari pengolahan big data ini disajikan dalam bentuk report dan visualisasi yang secara langsung membantu pengambilan keputusan strategis bagi pengusaha, yaitu pelaku bisnis FMCG. Tanpa pengolahan big data yang tepat,
cepat, wawasan strategi seperti ini akan sulit atau bahkan mustahil didapatkan. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat langsung proses back-end-nya, skala dan jenis data yang dianalisis dalam laporan ini sangat mengindikasikan bahwa metode pengolahan big data telah diterapkan secara efektif. Kita refleksikan kembali terkait laporan yang disajikan, data yang disajikan sudah relevan dan juga terstruktur, visualisasi sangat informatif, dan juga mencakup analisis dan juga insight, serta memberikan tujuan yang jelas, yakni memberi pemahaman untuk strategi bisnis yang lebih baik. Kemudian, mari kita sejenak refleksikan kembali mengapa pemanfaatan bisnis intelijen dan big data ini menjadi sangat vital, khususnya di industri FMCG. Industri FMCG ini adalah salah satu yang paling dinamis dan juga kompetitif. Perilaku konsumen berubah sangat cepat, tren datang dan pergi dalam hitungan bulan, dan kompetisi sangatlah ketat. Maka disinilah bisnis intelijen dan juga big data menjadi sangat utama. Dengan bisnis intelijen, perusahaan dapat dengan cepat memantau kinerja real time, mengidentifikasi tren, mengoptimalkan inventaris, dan juga personalisasi marketing. Jadi, laporan yang kita bedah ini bukan hanya sekedar data, melainkan representasi dari bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan big data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan juga strategis di tengah persaingan ketat e-commerce. Meskipun laporan ini memiliki banyak kekuatan, ada beberapa area di mana visualisasinya bisa ditingkatkan lagi. Mari kita soroti kelemahan dalam visualisasi yang disajikan. Yang pertama, kurangnya interaktivitas. Gambar-gambar yang disajikan bersifat statis. Sebagai pengguna, kita tidak bisa melakukan drill down, misalnya mengklik kategori perawatan kecantikan untuk melihat brand-brand apa saja sih di dalamnya, atau bahkan memfilter data berdasarkan marketplace tertentu. Dalam sebuah dashboard yang ideal, kemampuan eksplorasi data secara interaktif ini adalah hal yang krusial untuk bisa mendapatkan insight yang lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, detail subkategori yang ditampilkan juga sangat terbatas. Visualisasi awal umumnya hanya menampilkan kategori utama. Untuk melihat subkategori, terkadang kita harus beralih ke grafik lain atau informasi terpisah yang mungkin tidak langsung terintegrasi secara visual. Ini membuat alur eksplorasi menjadi terputus. Kemudian yang ketiga, perbandingan waktu juga terbatas. Tren penjualan per kuartal atau bahkan per bulan ini tidak terlihat jelas dalam visualisasi yang ada. Kita melihat data akumulatif 1 tahun, tetapi akan jauh lebih bermanfaat jika kita bisa melihat bagaimana kinerja penjualan berkembang dari waktu ke waktu. Misalnya, apakah ada pola musiman atau dampak dari kampanye tertentu. Dan terakhir, ada potensi overlap label pada pie chart subkategori. Ketika sebuah pie chart memiliki terlalu banyak segmen, label presentase atau nama kategori bisa jadi tumpang tindih, mengurangi keterbacaan dan menyulitkan pemahaman yang cepat. Ini adalah masalah umum dalam visualisasi data jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun ada beberapa kelemahan visualisasi, kita harus mengakui bahwa grafik yang disediakan dalam laporan ini cukup mudah dipahami secara umum. Desainnya yang sederhana dan langsung ke intinya, ini sangat membantu. Poin-poin kuatnya dari laporan tersebut adalah yang pertama, grafiknya sederhana. Penggunaan pie chart dan juga bar chart adalah format yang familiar dan juga intuitif bagi banyak orang, bahkan tanpa latar belakang analitik. Kemudian label dan judulnya juga jelas. Setiap grafik memiliki label nilai, persentase, dan judul yang informatif, sehingga audiens dapat dengan cepat menginterpretasikan data apa saja nih yang disajikan. Kemudian selanjutnya penjelasannya juga tekstual, ringkasan key findings yang disajikan di bawah setiap grafik itu juga sangat membantu. Ini memberikan konteks dan juga implikasi dari data, membimbing pembaca untuk memahami apa yang penting dari angka-angka tersebut. Kemudian fokus pada metrik kunci. Laporan ini secara spesifik menyoroti metrik-metrik penting seperti nilai penjualan, kemudian pertumbuhan, dan juga pangsa pasar. Ini adalah metrik yang paling sering dicari oleh para pengambil keputusan bisnis, sehingga mereka dapat dengan mudah gain knowledge atau mendapatkan pengetahuan yang berguna dari analisis tersebut.
Dengan demikian, laporan ini berhasil menyampaikan informasi inti dan wawasan yang bermanfaat. Meskipun demikian, seperti yang sudah kita bahas, peningkatan interaktivitas dan detail dari subkategori akan jauh lebih memperkaya pengalaman dan pemahaman dari pengguna. Selain itu juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan knowledge yang lebih granular dan juga actionable. Demikianlah presentasi saya kita juga melihat adanya beberapa kelemahan dalam visualisasi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Terima kasih banyak terutama dalam hal analisis dan detail informasi. Sebagai ini akan rangkuman dari analisis tersebut, jelas terlihat bahwa laporan ini memenuhi kriteria sebagai report dalam bisnis mengenai tren penjualan dan pangsa pasar yang disajikan relevan dan juga terstruktur, serta visualisasi yang dapat merumuskan strategi bisnis yang jauh lebih tepat. Laporan ini juga menggunakan metode pengolahan data yang efektif serta memanfaatkan volume di masa depan yang masif dari marketplace. Putusan yang tepat akan membawa kita. Demikianlah presentasi saya mengenai evaluasi laporan kinerja penjualan FMCG di e-commerce tahun 2023. Sampai jumpa di lain banyak telah menyimak analisis yang telah dilakukan. Sebagai rangkuman